Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan tidak kurang satu apapun. Apa sih yang akan dipelajari hari ini? Yaitu tentang pembagian dan perkalian. Kalian tahu kan sudah memberikan, Ibu sudah memberikan apa LKPD tentang perkalian dan pembagian. Kok perkaliannya kayak gini sih? Kok pembagiannya seperti ini sih? Ya, kenapa? Karena memang di sini adalah hanya memberikan konsepnya saja, konsep pembagian, konsep perkalian. Nah, contoh yang Ibu akan bagikan konsep pembagian. Kenapa tugasnya kayak gini? Apa hubungannya coba? Begini, kita kan pembelajaran matematika dengan pendekatan STEM, sedangkan STEM itu harus mengacu kepada masa depan. Jadi kalau misalkan kalian belajar matematika itu harus bermanfaat di masa yang akan datang. Bukan hanya profil pelajar Pancasila saja, tetapi kalian juga harus dipersiapkan otaknya untuk bisa menghadapi masa depan. Nah, ini adalah salah satu tugas kalian yang harus diisi. Ini tuh dipresentasikan, ya, kayak belanja bulanan, saldo, kemudian gaji kita tambahkan, itu sebagai pemasukan. Kalau belanja bulanan itu sebagai pengeluaran. Nah, seandainya dalam satu kelompok matematika itu ada 4 orang, berarti kan ada ayah, ibu, anak. Kan kita anaknya 2. Nah, belanja bulanan itu kan nggak sembarangan. Tidak sembarangan dicantumkan di sini. Ya, kalian presentasikan. Kalau misalnya 4 orang itu, berarti ayah, ibu, anak itu berapa? Ya kan, sehari. Kalikan 30 hari. Begitu. Cuci motor, tagihan listrik, kemudian menonton bioskop. Nah, ini juga harus diterangkan. Menonton bioskop itu kamu jalannya atau healing dengan keluarga itu sehari, sebulan itu berapa kali? Terus ada berapa orang yang menontonnya? Apakah anak-anak saja atau semuanya satu keluarga? Membeli kompor baru kalau memang ada kompor barunya kalian beli, membeli stok camilan. Ini kan hanya contoh saja. Ketika kalian nanti sudah berumah tangga ke depannya, kalian tuh harus penuh dengan planning begitu. Harus di planning pembelanjaan 1 bulan itu. Nah, pembelian stok camilan itu untuk berapa hari? Sehari berapa? Berapa anak yang butuh? Begitu ya. Stok lauk pauk, servis sepeda motor, LPG, obat-obatan. Nah, obat-obatan itu yang pentingnya apa? Misalkan kalau memang obat-obatan sehari-hari kan memang harus ada. Kalau kayak obat merah, kapas, Hansaplast misalkan. Seperti itu ya. Itu kan harus ada di kotak obat kita. Kayu putih. Nah, itu kan harus ada. Nah, apakah itu habis dalam 1 bulan? Kalau yang habis dalam 1 bulan itu apa misalnya? Pulsa. Nah, pulsa juga ini harus diterangkan. Berapa berapa HP yang harus dikasih pulsa. Ketika ada internet, pulsa juga butuh untuk apa? Misalkan hanya untuk kuota chat, misalkan gitu ya. Atau ketika kita di luar kan harus menggunakan eh, kuota gitu, tidak menggunakan internet. Itu kan kita butuh pulsa. Donasi masjid pun kalian harus kalau misalkan menurut Islam, agama Islam itu kalau misalnya kalian punya rezeki itu kan harus dibagi berapa persen ya tabungan investasi. Nah, berapa pengeluarannya? Itu saja sih yang harus kalian pahami ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk soalnya? Kembali lagi kepada perkalian karena kita sekalian dengan perkalian ya. Nah, kita lihat saja dulu untuk pembagian. Misalnya ini ada angka 24. 24 dibagi 4. Nah, artinya ketika kita mempunyai 24 biji kelereng misalnya ya, dibagi ke 4 orang. Itu konsep pembagiannya.
Kalau dibagi ke 4 orang, itu kira-kira berapa satu orangnya? Berarti kan anak satu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah ini kan harus adil. Jadi berapa satunya? Nah, seperti itu kan ya. Berapa satunya? Kalau kita bagi, berapa satu orangnya? Nah, karena harus adil, berarti satu orangnya harus 6 kelereng. Nah, jadi 24 dibagi 4 itu 6. Nah, sekarang kalau seandainya ada eh, pembagiannya itu dengan negatif. Misalkan 24 dibagi negatif 4. Nah, tentunya di sini kalian harus mempunyai konsep seperti ini. 24 itu kan dibagi 4 itu sama dengan 6 ya. Nah, sekarang kita balikan. Kenapa 6? Karena 6 kali 4 itu sama dengan 24. Nah, jadi ketika 4-nya negatif, bagaimana caranya supaya jadi positif? Jadi positif min 4 kali 6 berarti kan jadi positif 24. Nah, kalau misalkan kalian ingat tentang negatif kali negatif, negatif kali positif, positif kali negatif, positif kali positif. Nah, kalian akan paham itu untuk mengisi ini. Jika 6 kali negatif 4, salah satunya negatif, itu hasilnya positif. Maka 6-nya harus negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif itu positif. Jadi kalau misalkan sebuah pembagian, sebuah bilangan dibagi oleh negatif, itu hasilnya negatif. Tapi kalau seandainya pembagian negatif dengan negatif, itu pasti hasilnya positif. Contoh negatif 24 dibagi negatif 4. Itu positif 6. Kenapa? Karena 6, ya, kita kembalikan ke perkalian, kali negatif 4. Positif kali negatif itu negatif. Jadi negatif 24. Tapi kalau dua-duanya positif itu negatif. Dua-duanya negatif itu positif. Jadi kalau misalkan dibagi oleh salah satu bilangan negatif, itu hasilnya negatif. Tapi jika dua-duanya pembagian itu bilangannya negatif, itu hasilnya pasti positif. Ingat, negatif kali positif itu pasti negatif. Begitu perkalian. Jadi pembagiannya itu ke sini. Nah, kita ke perkaliannya. Kemarin perkaliannya kalian sudah melihat ya ada permen. Nah, ini permen dua-dua gitu. Ini ada permen, permen lolik jangan ya. Nah, ini tuh ada berapa kali ditulisnya tuh? Ada 3. Maka di sini 3 kali 2. Kenapa? Karena ada 3 kali duanya. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Gitu. Apa yang 3 kali? Duanya. Nah, sekarang kalau misalkan negatif. Negatif 3 kali negatif 2. Berarti kan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Berapa? Hasilnya negatif 6. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita kalikan positif dengan negatif, itu pasti hasilnya negatif. Nah, bagaimana kalau misalkan negatif kali negatif? Negatif 3 kali negatif 2. Itu tuh artinya begini, ini negatif. Nah, negatif. Sedangkan ini negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 itu negatif 6. Nah, kan hasilnya begini. Tetap 3 kalinya, Mas. Tetap 3 kalinya. Jadi,
Artinya di sini ada negatifnya 2 kali sebut min min. Nah, jadi makanya positif 6 gitu. Jadi kalau misalkan negatif 3 kali negatif 2 itu ini dikurung. Terus langsung min 6. Begitu. Artinya di sini negatif 3-nya negatifnya tidak berperan. Berperannya nanti. Tetap ininya mah 3 kali 2. Gambarnya 3 kali negatif 2 ya. Gambarnya tetap ini. Positif, positif, positif. Kalau negatif berarti negatif, negatif, negatif kan gitu ya. Tapi negatifnya di sini. Begitu. Akhirnya dikalikan. Jadi negatif 6. Nah, jadi perkalian pun sama ya. Misalkan negatif 4 kali 5. Berarti apa tuh? Ini kurung ya. Apa yang 4 kali? 5-nya. Berarti kan 5 ditambah 5 is 4 kali negatif 5. Itu kan berarti negatif 5 ditambah negatif 5 lagi. Tambah negatif 5 lagi. Tambah negatif 5 lagi. Seperti itu. Ya, negatif 5-nya ada 4 kali. Berapa? Jadi negatif 20. Nah, seperti itu. Ya, jadi 4 kali negatif 5 itu negatif 20. Nah, kalau posisinya kayak gini, negatif 4 kali negatif 5, berarti kan itu tuh sama dengan gini, negatif kurung. Nah, negatif 4 kali negatif 5. 4-nya di sini. Kali negatif 5. Nah, tetap ininya min 20, lalu kalikan lagi dengan negatif. Begitu. Jadi hasilnya positif 20. Begitu sih. Ya. Jadi ingat, negatif kali negatif, positif, negatif. Jadi kenapa konsep perkalian itu ditanamkan kepada kalian? Nah ini, karena kalian tuh harus ingat bahwa 4 kali negatif 5 itu artinya negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5. Sehingga kalian tuh ingat bahwa positif kali negatif itu pasti akan negatif. Karena prosesnya ini. Gitu. Karena prosesnya begini. Ya, paham ya? Jadi makanya kenapa konsep matematika kemarin itu ditanamkan seperti itu, karena tidak boleh lupa bahwa ketika 4 kali negatif 5, itu konsepnya ini. Sehingga kalian tidak akan lupa bahwa 4 kali negatif 5 itu adalah negatif 20. Kemudian min 4 kali negatif 5 itu adalah positif 20. Nah, seperti itu ya. Begitu pula pembagian. Konsep pembagian itu kita ke soal cerita yang membagi uang. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya uang 1 juta pun ya, mau dibagi berapa? Nah, kemarin itu kan pengeluaran itu membagi uang kita kan dibagi itu. Hanya itu kan berbeda-beda, tapi konsep membagi itu seperti itu gitu. Konsep membagi itu seperti itu. Nah, 100.000 dibagi 5. Berarti kan ini sama. Kalau pembagian seperti ini, itu sama kita bagi. Apa aja. Berarti kan dibagi 5 item, dibagi 5 masalah. Begitu. Ya, berarti kan 20.000 harus ke sini. Ini juga harus 20.000.
Ini juga harus 20.000. Ini juga harus 20.000. Ini juga harus 20.000. Nah, 5 item kita bagi gitu. Nah, itu konsepnya. Mengena ya. Mudah-mudahan mengena tentang pembagian ini. Jadi artinya ketika kita membagi uang gaji kita dengan pos-pos tertentu, kalian akan mengerti tentang konsep pembagian. Ya, 100.000, kita punya uang 100.000, dibagi 5. Ya konsepnya kan begitu, kita bagi ke 5 orang. Misalnya, ya gitu, dibagi, dipos-poskan. Nah, itu konsep pembagiannya. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian paham tentang matematika kali ini. Oke, nanti kita ulangan ya. Setelah ini kita ulangan. Oke, ulangan bilangan bulat, ulangan formatif. Demikian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkenan.